Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, dan sejahtera bagi saudara dan keluarga. Doa saya 3 Yohanes ayat yang kedua. Dia berkata, that I pray that you may prosper in everything. Supaya engkau sukses, berhasil dalam semua hal. That you may prosper like your soul are prosper and in good health. Sehat-sehat, baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Baik, saya akan lanjutkan seri kita yang ketiga tentang post-religious era, atau berakhirnya era agama. Nah, ingat, Kristen bukanlah sebuah agama, tapi sebuah cara hidup. It's a ways of life. Oke? Nah, Yesus tidak pernah mengajar kepada kita bagaimana cara beribadah, tapi dia mengajar cara hidup. Tuhan menunjukkan ini, cara hidup seperti apakah yang dia inginkan. Dengan Yesus sendiri, dia hidup sebagai manusia, supaya kita punya contoh dan punya teladan. Jadi ketika Yesus di kayu salib, dia teriak dan berkata, sudah selesai. Dan tabir bait suci di sinagoga agama Yahudi itu robek dari atas sampai ke bawah. Maka apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dia sedang berkata, yang pertama kita sudah bahas, dia keluar dari tempat kudus yang dibuat oleh tangan manusia. Sehingga selesai sudah era yang masih berpandangan bahwa gedung gereja itu tempat kudus, atau kuil itu tempat kudus, atau apalah namanya tempat agama, ibadah apa saja, itu sebagai tempat yang sangat suci di mana Tuhan hadir. Tidak ada lagi. Itu sudah selesai. Dengan tabir terbelah dari atas sampai bawah. Tempat kudusnya Tuhan sekarang adalah hati saudara dan keluarga saudara. Disitulah Tuhan hadir. Dan diam tinggal dalam roh saudara. Ya, kita sudah bahas yang kedua, kata sudah selesai. Yang kedua adalah ini, berakhirnya keimamatan yang profesional atau keimamatan yang berjenjang atau hierarki. Tidak ada lagi perantara antara kita dengan Tuhan kecuali Yesus Kristus, imam besar kita. Bukan lagi pendeta. Pendeta bukanlah imam. Pendeta, gembala, nabi, rasul bukanlah imam yang menjadi perantara antara kita dengan Tuhan. Perantara kita satu, Yesus Kristus, imam besar kita, yang telah mengorbankan dirinya buat kita untuk membuka jalan supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Sehingga semua kita orang yang percaya hari ini adalah imam-imam. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Melayani Tuhan dalam bidang bisnis, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, pendidikan, seni, budaya, ya, entertainment, apa saja itu. Jadi melayani Tuhan udah bukan lagi di mimbar berkhotbah dalam konteks agama Kristen. Tidak. Semua yang kita kerjakan harus dipahami sebagai sebuah pelayanan kita kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama kita. Inilah definisinya. Nah, yang ketiga, ketika dia berkata sudah selesai hari itu, yang ketiga yang sudah selesai adalah ini. Tidak ada lagi korban-korban kambing domba dibawa ke bait suci. Karena sampai hari itu, imam-imam ini masih mempersembahkan kambing domba, darah yang dicurahkan untuk mengampuni dosa. Masih orang-orang datang ke bait suci untuk bawa persembahan-persembahan, persembahan fisik, persembahan korban-korban itu. Tapi ketika dia berkata sudah selesai, maka dia sedang berkata no more. Tidak ada lagi korban-korban persembahan binatang, kambing domba. Tidak ada lagi. Kenapa? Sebab Yesus dialah anak domba Allah yang telah dengan sempurna menggenapi dan memuaskan tuntutan dari hukum Taurat. Satu korban, yaitu Yesus mati di kayu salib. Itu untuk semua dan untuk selama-lamanya. Jadi sudah tidak ada lagi korban-korban persembahan. Semua bentuk persembahan-persembahan dalam perjanjian lama, penggenapannya adalah Yesus Kristus. The greatest sacrifice. Korban tertinggi, terbesar, termahal, termulia. Lebih dari semua. Sebab itu,
Ketika ada yang bertanya, apakah kita harus membawa persembahan sulung hari ini? Apakah kita harus bawa persembahan perpuluhan kita hari ini? Nah, sekali lagi, persembahan sulung, persembahan perpuluhan, itu adalah bagian aturan dari perjanjian lama dalam hukum Taurat. Ya. Yang mengajar, sekali lagi, tata cara bagaimana mereka sebenarnya harus hidup. Inti perpuluhan, inti dari bawa buah sulung, atau persembahan syukur, intinya adalah ini. Kita harus punya sifat hati yang suka berkorban dan memberi. Sebagaimana Allah sifatnya selalu memberi. Itu intinya. Ya, intinya. Jadi jangan diambil literally, oh saya harus bawa persembahan perpuluhan, harus membawa buah sulung, harus membawa korban syukur, oh ini korban syukur, ini perpuluhan. Nah. Semua itu digenapi di dalam Yesus. Yesus adalah buah sulung. Yesus adalah the firstborn, anak sulung dari banyak saudara. Yesus Kristus. Jadi ketika bicara tentang buah sulung, Yesuslah buah sulung hari ini. Nah, kalau sudah mau bawa, katakan, oke, gaji pertama, ini pertama kerja, gaji pertamanya, gaji buah sulung mau dikasih buat Tuhan, silahkan. Tapi jangan jadikan persembahan buah sulung, perpuluhan, menjadi sebuah syariat agama. Seolah-olah kalau saudara tidak melakukan itu, saudara akan ada di bawah kutuk atau mati masuk neraka dan tidak diberkati. Tidak, Yesus sudah menanggung kutuk. Yesus telah menjadi korban, the ultimate sacrifice. Yesus Kristus telah menjadi korban persembahan. Karena itu, hari ini dalam perjanjian baru, teladan kita adalah berkorban. Makanya ibadah udah bukan lagi membawa kambing domba ke bait suci, tapi membawa hidup kita. Roma pasal yang ke-12, ini definisi dari ibadah dalam perjanjian baru. Dikatakan di sini, I appeal to you therefore, brethren. Ya, aku demi kemurahan Allah, aku memohon, meminta kepadamu. And beg you, bahkan sampai mengemis. Dikatakan, in view of all the mercy of God. Demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, aku meminta kepadamu. To make a decisive dedication of your bodies. Untuk memutuskan, mendedikasikan tubuhmu, presenting all your members and faculty, mempersembahkan anggota tubuhmu dan seluruh faculty, semua yang ada dalam dirimu, as a living sacrifice, sebagai korban persembahan yang hidup, holy, kudus, devoted, consecrated, dipisahkan, dikuduskan, and well pleasing to God, dan korban yang menyenangkan, memperkenankan Tuhan, which is, ini adalah your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Jadi ibadah udah bukan lagi bawa kambing domba, bukan lagi bawa uang perpuluhan. Nah, pertama ibadah yang sejati dikatakan di sini, ibadah yang masuk akal, ibadah yang cerdas, intelligent, pelayanan yang cerdas, spiritual worship, penyembahan yang rohani, bukan lagi bawa kambing domba, bawa perpuluhan, bawa buah sulung, itu bukan, tapi membawa hidup kita. Korbannya adalah hidup kita, jadi korban yang hidup, persembahan hidup kita. Kalau kita memahami konsep perjanjian baru ini, bahwa hari ini kita harus meneladani Yesus yang telah jadi korban buat kita, supaya hari ini kita punya gaya hidup adalah gaya hidup berkorban, mempersembahkan hidup, karena inilah ibadah yang sejati. Banyak ibadah agama adalah ini, datang ke bait suci, datang ke gereja untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Bukan. Ibadah sejati adalah untuk mempersembahkan diri sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang masuk akal dan ibadah yang cerdas adalah hidup yang dipersembahkan sebagai korban. Kalau hidup yang dipersembahkan sebagai korban yang hidup, itu berarti enggak ada lagi apapun yang ada pada kita adalah milik kita. Termasuk uang kita dan semua yang ada pada kita. Ucapan bibir yang memuliakan namanya, itulah korban syukur yang kita bawa. Spiritual worship. Penyembahan ibadah yang rohani, bukan ibadah yang jasmani, dengan ritual-ritual bawa kambing domba dan seterusnya. Itu sudah selesai. Dengar dia berkata, sudah selesai. Jadi ibadah yang sejati, pelayanan yang sejati,
penyembahan rohani yang sejati dan masuk akal. Bukan nyanyi-nyanyi, bukan cuma sekedar datang ke gereja, bawa perpuluhan, bawa persembahan, dan ikut semua ritual, dogma, doktrin, ritual gereja. Tidak. Ibadah sejati adalah hidup ini yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang dipenuhi dengan kasih, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan, dan dipakai untuk menjadi alat Tuhan. Itulah ibadah pelayanan yang sejati. Jadi, sudah selesai. Sudah selesai. Agama sudah selesai. Yuk, kita punya hubungan yang hidup dengan Tuhan setiap hari, mulai dari ruang makan kita, mulai dari ruang tidur kita, suami istri, mulai di meja makan orang tua dengan anak. Disitulah ibadah yang sejati menjadi sebuah pola hidup tiap-tiap hari. Amin. So, dengarkan kata itu lagi. Tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Kita tidak ada lagi pada era agama, tapi ada pada era kehidupan Yesus Kristus. Oke? Kita tinggal teladani hidupnya Yesus dan menjadi seperti Yesus. Karena itulah tujuan dan destiny terakhir kita, menjadi sama dengan Yesus. God bless you. Tuhan memberkati saudara.